komunikasi. Teologi dan komunikasi menurut Robi Chandra memberikan dua pandangan, yaitu bahasa dan relasi. Nah, bahasa, dengan adanya bahasa maka akan menjadi lebih efektif ketika ingin berteologia dan mengkomunikasikan dengan baik. Sebab tanpa adanya bahasa yang baik, maka akan sulit dalam menyampaikan tentang yang transenden atau yang ilahi tersebut. Nah, kedua yaitu relasi. Relasi yang terjalin baik relasi dengan sesama maupun relasi dengan Sang Pencipta. Dengan adanya relasi akan mudah bagi setiap kita untuk menjalin hubungan yang baik. Nah, dari pernyataan ini tentu dapat dipahami bahwa teologi dan komunikasi tentu tidak akan dapat dipisahkan. Teori yang menurut saya mengena yaitu dari prinsip komunikasi menurut pandangan Deddy Mulyana pada poin yang ke-12, yaitu komunikasi itu bukan panasea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Artinya apa? Bahwa di dalam setiap permasalahan atau problem yang dialami, tidak semuanya dapat diselesaikan dengan berkomunikasi. Dan saya pikir itu merupakan hal yang tanpa saya sadari sudah menjadi hal yang selalu saya lakukan di dalam setiap menghadapi masalah. Contohnya, ketika terjadi masalah dengan orang tua, saya memilih diam bukan berarti saya masa bodoh dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi saya diam juga berpikir dan merenung apakah tindakan yang saya lakukan benar-benar sangat mengecewakan sehingga menimbulkan suatu masalah. Dengan demikian sangat sulit bagi saya untuk mengatakan maaf kepada orang tua saya. Tapi saya selalu mengupayakan untuk dapat membuktikan dengan tindakan yang saya lakukan. Karena saya pikir dengan melawan orang tua dan berkata dengan nada tinggi bukan suatu hal yang benar. Karena bagaimanapun juga ya mereka lah yang menghidupi saya. Mereka yang memberikan apa yang mereka punya sampai saya bisa merasakan pendidikan sampai pada tahap di perkuliahan. Itulah sebabnya saya memilih teori ini. Teori kedua yang mengena bagi saya yaitu terdapat pada buku yang ditulis oleh Haryat Moko pada bab 1 yang berjudul Mengapa Perlu Etika Komunikasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari media. Media merupakan sarana untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Jadi setiap informasi yang kita perlukan dapat diperoleh dengan mudah melalui media, baik dari Facebook, situs blog, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Media yang seharusnya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan cara berpikir setiap orang malah disalahgunakan dengan informasi pribadi orang yang bahkan sebenarnya bukanlah hal yang bermanfaat. Edukasi mulai terabaikan dan malah hampir lenyap dengan digantikan informasi-informasi para selebritis tentang kehidupan pribadinya atau adab kepentingan politik lainnya. Tentu di balik semua ini hanyalah untuk mengambil keuntungan, menyuguhkan tayangan dengan berita-berita yang bahkan sulit dibedakan apakah itu palsu atau asli, sehingga timbullah adanya pencitraan di dalam media massa tersebut. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Maka dari itu diperlukan adanya etika di dalam komunikasi di media massa agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Hal ini tentu sangat menyadarkan bagi saya. Apalagi ketika menyadari dengan jurusan yang saya pilih, tentunya harus berhati-hati, apalagi di dalam mempublis apapun di aplikasi yang saya gunakan, baik dari segi penampilan dan juga kata-kata yang saya gunakan. Sebab setiap orang dapat menilai diri saya dari apa yang saya posting di media sosial atau media massa. Ketika saya tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain, lalu bagaimana saya dapat memimpin jemaat saya dengan baik?
Tentu ketika belum memimpin, seharusnya dapat memimpin diri saya dengan baik terlebih dahulu.